Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali ya topik kita dan ini minggu terakhir ya sebelum nanti Anda minggu depannya UTS ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan apa namanya kita sampai rangkaian RLC ya. Itu topik kita sampai situ sehingga tidak perlu ada kuliah tambahan lah ya. Gitu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait rangkaian RLC ya, rangkaian apa dengan sumber tegangan arus bolak-balik ya. Kalau kemarin kita sudah melihat rangkaian RL, kemudian RC, nah sekarang digabung ya. Nah, rangkaian RLC ini sangat penting ya, terutama dalam kaitannya dengan filter ya. Nanti kalau Anda riset tingkat lanjut ya, dan komponen ini sangat penting sekali tentang terkait dengan apa lock-in amplifier ya gitu. Jadi beberapa riset itu memerlukan apa namanya filter sinyal ya dari misalnya pada frekuensi tertentu gitu ya. Jadi dalam dia melok pada frekuensi apa namanya referensi, dia hanya meneruskan atau memperbesar frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang lainnya. Nah, terutama di riset-riset terkait dengan bunyi ya, terutama di riset saya di foto akustik itu sangat urgen banget gitu. Kalau tidak ada itu maka semua frekuensi bunyi itu bisa masuk ke detektor saya ya. Tapi dengan adanya lock-in amplifier maka nanti yang diamplifikasi itu adalah frekuensi yang sesuai masukan saya. Jadi misalnya referensinya kita pakai 1600. Maka nanti bunyi yang diperbesar atau diamplifikasi oleh peralatan kita, oleh amplifier kita itu adalah yang frekuensinya itu 1600. Sementara yang lainnya itu di lock ya, atau dikunci gitu ya. Ya jadi yang lainnya di nggak ada gitu ya. Jadi yang betul-betul di apa namanya diamplifikasi itu di 1600 gitu. Nah, ini sangat urgen banget gitu dan peralatannya itu sangat mahal sekali ya gitu. Jadi sekali peralatan kita itu rusak, maka riset kita juga tidak berjalan ya. Dan itu juga sempat kita alami ya. Kita berkali-kali mendapatkan lock-in amplifier dengan kerjasama ya. Karena kalau beli itu harganya selain barang yang nggak ada juga mahal sekali dan kita harus pakai rekanan dengan harga yang fantastik banget gitu ya. Nah sekarang ya, tapi sebetulnya kalau Anda lihat di Tokopedia atau AliExpress ya, sekarang rangkaian-rangkaian lock-in amplifier itu sudah cukup banyak gitu. Nah, tinggal kita memahami nggak sih prinsipnya gitu kan, terutama untuk nanti di teman-teman fisika, teman-teman geofisika atau elektronika gitu ya, ini sangat perlu banget gitu. Oke, jadi sirkuit R, L, dan C ya, R resist hambatan, L induktor dan kapasitor ya dengan penggerak yang sinusoidal AC ya, kemudian perbedaan fase antara arus dan tegangan untuk resistor, kapasitor, induktor gitu. Kemudian nanti kita bahas reaktansi, pasor, dan aplikasinya untuk filter frekuensi ya, baik high filter, low filter, atau band pass filter itu seperti apa gitu. Dan itu istilah-istilah itu banyak muncul di apa namanya di peralatan apa televisi, kemudian juga mic ya di mic penyanyi dan sebagainya ya. Bagaimana untuk meningkatkan bass atau apa, sekarang banyak modifikasi suara ya. Suaranya mungkin ketika live gitu tanpa peralatan elektronik itu standar aja, tapi dengan sudah masuk ke peralatan elektronik suaranya jadi bagus banget gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat sirkuit ini ya RLC ini. Jadi ini ada sirkuit R, C, dan L ya gitu. Nah, kita tahu dalam sirkuit seperti ini, maka frekuensi alami ketika kita mengabaikan kerugian resistivitas ya gitu
maka frekuensi resonansinya itu hanya ditentukan oleh L dan C ya. Karena R itu sebetulnya untuk redaman ya. Jadi si C dan L itu kan dia menyimpan energi ya, gitu menyimpan energi. Ini menyimpan energinya di medan listrik, sedangkan ini menyimpan energinya di medan magnet yang dia bentuk. Sementara R itu untuk mendisipasi. Jadi dalam rangkaian seperti ini, ada RCL, ini akan ada osilasi, tapi osilasinya teredam. Seperti ini gambarnya kan, gitu. Nah, redamannya cepat atau lambat itu tergantung dari besarnya R. Semakin besar R-nya berarti semakin cepat teredamnya ya, seperti itu. Semakin kecil R-nya maka semakin lambat juga redamannya. Atau kalau R-nya nggak ada malah dia berosilasi aja terus tanpa ada redaman ya, seperti itu. Oke. Nah, ini biasanya berguna di televisi ya, radio, jam komputer dan seterusnya kan, gitu. Jadi kita beli sumber, jadi ada sumber tegangan AC. Nah, kemudian arus yang mengalirnya tentunya juga bersinusoidal ya, arusnya sinusoidal juga. Jadi ini I0 sin omega T min di sini ada apa namanya pi ini konstanta yang biasanya muncul ketika dari selat batas awal ya, gitu. Ketika kita menyelesaikan kasus tertentu ya. Kemudian omega ini adalah frekuensi sudut ya, untuk dia berosilasinya yang kalau Anda lihat di sini omega itu ditentukan oleh seperakar L dan C ya di sini. Untuk resonansi ya, omega resonansi. Oke. Nah, pratinjauan, jadi tujuan kita adalah memahami cara kerja rangkaian AC di sirkuit R, L dan C ya. Gambar fisik setiap bendanya. Jadi seperti ini kan, ini sumber ada nama di sini lingkaran, kemudian ada seperti ini menunjukkan sumbernya pemasoknya itu adalah berosilasi ya, tegangannya itu berosilasi. Kemudian kalau ini kan resistor yang disebut ya, jadi menyebabkan penurunan tegangan ketika arus mengalir ya, gitu. Begitu juga tegangan berubah ya. Jadi begitu tegangan berubah, arus juga berubah. Dan resistor itu selalu sepase ya dengan tegangan ya, arus selalu sepase dengan tegangan dalam resistor ya, gitu. Kemudian kalau ini sering disebut kapasitor kan, dia menolak perubahan muatan. Jadi menolak perubahan tegangan jadinya seperti ya. Dan tegangan kapasitor tertinggal. Jadi tegangan kapasitor itu tertinggal di belakang arus. Jadi arus lebih dulu gitu ya. Jadi tegangan kapasitornya tertinggal 90 derajat di belakang arus. Nanti kita lihat di berikutnya. Nah, ini muatan meninggalkan dan memasuki plat gitu ya. Jadi si tegangannya itu tertinggal dari di belakang arus. 1/4 panjang gelombang ya. Kemudian induktor ini adalah menolak perubahan flux ya. Jadi kalau ini menolak perubahan muatan, dan ini menolak perubahan flux ya. Jadi ini menolak perubahan arus. Jadi arus selalu tertinggal dari tegangan 90 derajat. Jadi kalau dalam kapasitor itu arus mendahului, kalau dalam induktor itu arus yang tertinggal gitu ya. Ini selalu terjadi dalam rangkaian RLC ya. Jadi kita lihat di belakang. Oke, jadi sirkuit AC yang dimana RC-nya dipasang seri seperti ini ya. Nah, jadi pernyataan masalahnya itu diberikan sumber tegangan yang dia termodulasi ya. Di sini Anda lihat dia fungsi sinus. Jadi ini adalah tegangan amplitudo atau maksimumnya, kemudian sin omega T dia sinusoidal ya kan gitu. Dia fungsi waktu dan juga fungsi frekuensi ya. Kemudian cari arus fungsi waktunya. Nah, maka kalau kita melihat prosedur kalau dalam rangkaian hukum Kirchhoff Law ya atau KVL gitu, maka dari Kirchhoff Voltage Law kita tahu bahwa nanti dengan kita punya loop di sini, maka kita akan dapatkan ini kan, LD kuadrat Q dt kuadrat plus R dQ dt kan. Ini adalah penurunan tegangan di induktor, ini adalah penurunan tegangan di di resistor, dan
ini adalah di Oh, boleh. kapasitor ya, gitu. Sama-sama. Halo? Tolong ya, rilis ya. Sini kayak maksudnya orang maksudnya itu ya diliburkan, ditiadakan. Oke, saya buat ya. Oke. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan banyak cara ya, dengan aljabar ya yang melibatkan sinus omega atau kosinus atau dengan aljabar kompleks dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat kita akan coba ya menyelesaikan ini dengan melihat apa namanya sirkuit sederhana satu elemen dari ini masing-masing ya untuk penyelesaiannya gitu. Tapi secara matematis bisa ya sebetulnya. Oke, nah kita lihat sirkuit antara apa namanya R dan kemudian tegangan AC ya, gitu tegangan AC. Nah, kalau R saja maka persamaan loopnya itu kan kita dapat di sini penurunan tegangan aja di sini kan. Jadi VR itu sama dengan R kali IR kan gitu. Sedangkan VR-nya sendiri tidak lain sama dengan apa namanya ini epsilon maksimum sinus omega T. Maka sehingga kita akan dapatkan arus yang mengalir di rangkaian R dan sumber AC ini adalah apa epsilon M atau tegangan tadi per R ya maksimum sin omega T. Nah dari sini terlihat bahwa tegangan melintas resistor itu sepase dengan arus yang melalui R. Jadi tegangan yang melintas R ini sepase dengan arusnya gitu kan. Anda lihat di sini kan. Kalau dilihat dari gambarnya ini tegangannya kan kalau kita gambarkan tegangannya itu kan seperti ini. Dia sinus ketika T-nya 0, dia 0 kemudian seperti ini kan gambarnya. Ini fungsi waktu ya. Ya kadang-kadang maksimum ya ketika ini apa namanya 90 tapi kemudian minimum ketika min 90 ya gitu atau ini 90 ini 270 ya gitu. Seperti itu, dia sinusoidal. Nah, begitupun arusnya kalau Anda lihat di sini ketika T-nya 0 maka ketika maksimum ketika 90 ya dia epsilon m per R ya di sini dan dia minimum ketika di sini min 1 ya kan gitu. Ini sama. Tapi Anda lihat dia sepase gitu. Jadi tegangan melintasi resistor itu sepase dengan arus ya melalui R. Nah, catatan ini selalu berlaku benar ya di sirkuit RLC gitu ya. Tapi tegangan R tidak selalu sepase dengan sumbernya gitu. Nanti kita lihat ya. Jadi dia sepase antara tegangan yang melintasi, jadi melintasi ini jadi VR-nya dengan arus yang melintasinya sepase. Tapi tidak selalu nanti kalau dalam rangkaian RLC-nya sepase dengan sumbernya gitu loh. Dengan ER-nya itu bentuk. Tapi kalau tegangan yang melintasinya dia dengan arusnya melintasi itu sepase gitu ya. Tapi tidak melulu sepase dengan sumbernya. Sumbernya kan epsilon gitu. Yang sepase itu tegangan di sininya gitu kan. Oke. Oke, kemudian kita lihat sirkuit apa namanya kapasitor dan sumber ya. Kita tahu di sini VC-nya, VC itu adalah Q per C ya kan, Q per C. Ingat VC itu Q per C itu adalah ini epsilon sinus omega T kan gitu. Epsilon sinus omega T kan VC-nya kan gitu. VC-nya kan sama dengan ini ya. Maka dari sini Q-nya kita tahu Q-nya itu adalah C kemudian epsilon M sin omega T ya gitu. Maka arusnya ini adalah ini. Jadi arusnya adalah IC itu adalah dq per dt ya kan arus itu dq per dt. Sehingga kalau kita derivatifkan ke T ya kita dapatkan di sini omega kan kalau diturunkan sekali sin diturun jadi cos kan omeganya turun sin. Jadi
omega C epsilon cos omega T. Kan gitu. Kita lihat bahwa tegangan yang melintasi kapasitor itu berbeda fase ya dengan arus, ya kan? Lihat, satu sinus, satu cos. Jadi berbeda fase 90 derajat, ya. 90 derajat. Nah, kalau kita lihat gambarnya, jadi tegangan melintasi kapasitor itu tertinggal dari arus ya yang melalui kapasitor dengan siklus seperempat panjang gelombang atau 90. Nah, kalau kita lihat nih VC-nya ya, dia seperti ini ya, 0 sit gini. Sedangkan arusnya itu dia sudah pada saat T sama dengan 0, dia sudah di sini udah kosinus gitu. Artinya arusnya duluan gitu. Jadi arusnya duluan, sementara tegangannya itu masih 0, di arusnya sudah di sini. Jadi udah duluan. Jadi tegangan melintasi C itu ketinggalan dari arus ya yang melalui C dengan siklus seperempat. Apakah ini selalu benar? Dan iya, dalam rangkaian LC betul ya gitu. Cuman sekali lagi tegangan dia tapi belum tentu juga ya dengan epsilon. Jadi si tegangan yang melintasi C itu selalu ketinggalan dari arus yang melaluinya gitu. Jadi yang duluan arusnya baru muncul tegangannya gitu. Kalau kita lihat nih berbeda dari gambar ini memang tertinggal 90 ya gitu. Jadi dia lambat gitu. Baru T sekian, baru dia ini dari T0 udah duluan gitu. Oke ya. Oke, kemudian kita lihat I dan L. Sorry, suara saya terdengar masih? Terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita tinjau rangkaian antara induktor dan tegangan. Kita tahu tegangan yang penurunan tegangan di sini melintasi induktor itu adalah L dI per dt kan, ini sama dengan Im sin omega t gitu. Maka dI-nya atau kita ingin tahu dI sama dengan ml sin omega t dt kan gitu. Sehingga untuk mendapatkan I yang melintasi induktor ini kita integralkan kan tentunya. Kita integralkan sehingga di sini integral dari sin omega t itu menjadi min cos ya kan. Min cos kemudian di sini ada omega ya, seper omega gitu. Nah, sehingga kita lihat di sini minus epsilon per omega L cos omega T. Nah, tegangannya itu kan sin omega T, sedangkan arusnya itu min cos. Sama gitu. Sehingga di sini terlihat kalau ini kan bentuk ini bisa juga Anda ubah seperti ini kan. Jadi sin omega T cos min cos sin kan. Sin cos min cosin gitu. Sehingga terlihat bahwa di sini arusnya itu tertinggal 90 derajat ya gitu. Jadi tegangan melintasi L itu mendahului arus yang melalui L dengan siklus seperempat. Nah, kita lihat dari gambarnya nih. Tegangannya di sini ya kan, arusnya masih di sini gitu kan. Artinya di sini si arusnya itu ketinggalan dari tegangannya. Jadi tegangannya pada T sama dengan 0 sudah sampai di sini kan. T sama dengan itu sudah di sini. Sementara arusnya itu masih di bawah gini. Jadi di situ bahwa si tegangan itu mendahului arus. Kalau di kapasitor itu tegangan tertinggal daripada arus ya kan. Kalau induktor tegangan itu mendahului arus. Oke ya, perlu diingat-ingat gitu ya. Oke. Nah, jadi ringkasan sejauh ini kita tahu bahwa ketika dalam rangkaian ini kan diberikan tegangannya adalah epsilon m, ini maksimumnya sin omega t. Kemudian asumsikan kalau arusnya itu adalah Im sin omega t min, sorry di sini pi ya, pi juga. Pi gitu ya.
sama dengan ini. Sinus P. Maka kita lihat tegangan yang melintasi resistor di sini, ini adalah R, kemudian IM sin omega T. Jadi dia, kalau Anda perhatikan bahwa tegangan dan arusnya sepase, ya kan, tegangan arusnya sepase. Kemudian kita lihat VC-nya, berarti kan VC itu tadi adalah Q per C. Q-nya itu adalah Q adalah DI per DT, ya kan, gitu. Q itu DI per DT, sehingga di sini kalau diturunkan ini menjadi sin min cos, ya kan. Jadi min cos omega, ya kan. Jadi I itu dQ per dt, jadi tadi ya untuk VC itu kan Q per C, kan gitu ya. Nah, Q per C, Q-nya itu kalau I-nya tahu berarti tinggal integralkan terhadap T kan. Jadi sin integral terhadap T itu menjadi 1 omega, tapi sin-nya menjadi cos ya gitu. Sehingga VC-nya menjadi ini kan gitu. Sehingga kita lihat bahwa arus yang melalui C itu berbeda fase dengan tegangannya, ya kan. Jadi tegangannya tertinggal ya sebesar 90 derajat. Kemudian kalau VL-nya sendiri, tegangan yang melintasi induktornya, arusnya ini kan ini. Berarti kan tinggal tadi kan integral itu VL DI per DT kan gitu. Ini kalau diturunkan kan sin turunkan jadi cos ya kan gitu. Nah ini juga beda fase kan, beda fase. Jadi terlihat bahwa si si VL-nya itu tegangannya mendahului arusnya ya gitu. Nah perhatikan bahwa dalam semua kasus tegangan itu sebanding dengan arus. Jadi kalau kita lihat tegangan di R, di C dan di L itu sebanding dengan arus ya gitu. Meskipun ada perbedaan fase, ya kan? Kalau ini sepase kan, ini beda fase juga. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi ini V, kemudian ini sebanding dengan IM kali R ya. Kemudian ya VC itu sebanding dengan IM, kemudian 1 omega C, VL sebanding dengan IM omega L. Nah, 1 omega C ini sering disebut dengan reaktansi kapasitif. Ya, reaktansi kapasitif. Sedangkan omega L dilambangkan dengan XL itu adalah reaktansi induktif. Karena sering ditulis gitu ya, sering diistilahkan kalau XC itu adalah reaktansi kapasitif ya, jadi 1 omega C, sedangkan XL itu adalah reaktansi induktif ya. Sama-sama resisten ya, sama-sama besarannya seperti kalau satuannya sama-sama ohm gitu kan. Oke. Tapi ini Anda perhatikan ya. Jadi tegangan di C itu sebanding dengan arus yang melintasinya dan juga berbanding, kalau lihat Anda berbanding terbalik dengan C dan omega lah di sini. Kalau ini juga gitu ya. Kalau ini berbanding terbalik dengan omega dan L-nya ya gitu. Oke ya. Oke, apa itu reaktansi? Kan tadi kita istilahkan reaktansi. Nah, kita lihat Anda dapat menganggapnya sebagai resistansi yang bergantung pada frekuensi, gitu kan? Namanya reaktansi. Kan ini kalau reaktansi itu, ini kan resistor juga ya, resistor, tapi ini nggak fungsi frekuensi. Sedangkan ini adalah resistor, jadi mirip-mirip resistor, mirip R, cuman dia bergantung pada sini omega, berbanding terbalik dengan omega, yang di sini berbanding lurus dengan omega ya. Jadi kita bisa mengistilahkan bahwa reaktansi itu adalah resistansi yang bergantung pada frekuensi ya gitu. Nah, frekuensi di situ apa? Ya frekuensi kita kita memberikan baik sumbernya dan sebagainya ya gitu. Yang nanti istilahnya kalau ada frekuensi resonansi di mana frekuensinya sama dengan W-nya sama dengan W0. W0-nya itu situ seperakar LC tadi ya gitu. Nanti kita lihat di belakang. Nah, jadi untuk reaktansi kapasitif atau XC itu kan sama dengan 1 omega C. Untuk omega tinggi itu misalnya tak berhingga gitu ya, maka
reaktansi kapasitor itu mendekati 0 gitu. Nah, berarti kan kapasitor terlihat seperti kabel aja, gitu kan, seperti kabel biasa, ya kan. Kemudian ketika untuk omega yang rendah, untuk omeganya yang rendah mendekati 0, maka X-nya menjadi tak berhingga gitu. X-nya menjadi tak berhingga. Nah, kapasitor terlihat seperti putus, jadi seperti pemutus ya, gitu. Atau apa ya, seperti saklar ya kan, jadi gitu. Nggak ada arus di situ kan. X-nya tak berhingga, arusnya kan nggak ada kan gitu. Kemudian untuk reaktansi induktif ya, ini omega L kan. Untuk omega rendah, XL-nya menjadi 0. Artinya dia terlihat seperti kabel biasa ya kan. Seperti kabel biasa. Sehingga arusnya menjadi tak berhingga, menjadi besar gitu. Seperti kabel pendek aja. Sementara ketika omega tinggi, XL menjadi tak berhingga. Sehingga seolah-olah seperti tadi, seperti saklar gitu. Seperti penjeda atau seperti saklar ya. Penahan perubahan arus. Sementara XR ya sama dengan R ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kapasitor dihubungkan ke generator AC ya, seperti ditunjukkan. Ini kapasitor dihubungkan ke generator AC seperti ini. Jika frekuensi generator digandakan, nah, arus maksimum di sirkuit bagaimana? Gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan arus itu tadi sebanding dengan kan tadi arusnya sebanding dengan kalau kapasitif itu tergantung XC-nya tadi kan, bisa jadi berubah ya. Ada faktor 2 kalinya. Jadi amplitudo arus maksimum itu sebanding dengan frekuensi generator. Tadi kita perhatikan yang ini ya. Nah, kita lihat tadi ya. Arus sebanding dengan, jadi kalau Anda ini arus sebanding dengan masuk sini, jadi kalau kita omega C, ini kan arus sebanding dengan omega kalau kita lihat persamaan ini. Arus sebanding dengan omega, sehingga ketika omeganya digandakan ya arusnya juga jadi 2 kalinya ya gitu. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang sirkuit RL digerakkan oleh generator AC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk frekuensi penggerak generator seperti apa sehingga arus yang melalui resistor menjadi lebih besar. Untuk frekuensi penggerak generator seperti apa sehingga arus yang melalui resistor, jadi melalui ini, menjadi lebih besar. Kita tahu berarti sifat dari ini ya, sifat dari si L-nya. Agar dia lebih besar arusnya, berarti ini kan harus XL-nya harus mendekati 0 ya. Mungkin W-nya kecil, kita lihat. Oke, W-nya kecil ya. Jadi amplitudo arus berbanding terbalik dengan frekuensi generator, ya kan? Arus berbanding terbalik dengan frekuensi generator. Anda lihat tadi I-nya itu sebanding dengan omega, iya, berbanding terbalik dengan omega. Kalau kita lihat yang ini. Nah, ini, Anda lihat. Kalau dalam reaktansi kapasitif, ini kan super omega. Jadi kalau sini arus dengan omeganya kan sebanding. Kalau ini arus itu berbanding terbalik dengan omega. Jadi biar I-nya besar, maka ya omeganya harus kecil ya gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi, perhatikan rangkaian AC seperti rangkaian AC yang ditunjukkan ya. Untuk frekuensi yang sangat tinggi ya, untuk frekuensi yang sangat tinggi, apakah payout-nya besar atau kecil? Untuk frekuensi yang sangat tinggi. Ini adalah kapasitor. Tadi kita lihat untuk frekuensi yang sangat tinggi, kapasitor itu akan berperilaku seperti apa? Jadi dia menjadi 0 ya, seperti kan kecil mestinya. Kita lihat. Ya, oke.
Jadi ingat, kapasitor menahan perubahan tegangan. Ketika frekuensi tinggi, ini lebih banyak perubahan reaktansi yang lebih kecil atau lebih kecil VC. Jadi VC-nya akan lebih kecil. Ingat XC itu sebanding dengan omega C. Ketika omeganya tak berhingga, XC mendekati 0. Nah, XC mendekati 0 kan berarti P out akan ditarik ke tanah ya, seperti itu. Jadi akan lebih kecil. Nah, frekuensi rendah. Jadi pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki waktu untuk mengisi daya sehingga lebih besar PC gitu. Sehingga omega mendekati 0, XC-nya itu menuju tak berhingga kan. Jadi tidak ada arus yang mengalir, tidak ada perubahan tegangan pada air. Jadi P out-nya akan sama dengan E. Ketika frekuensinya yang sangat tinggi ya. Jadi ketika W-nya 0 gitu, maka ketika 0 maka di sini tidak ada arus ya di sini, sehingga P out-nya akan sama dengan E. Tapi ketika frekuensi tinggi, V0-nya akan kecil ya gitu. Kemudian apa itu omega 0? Omega 0 itu tidak lain digunakan dalam analisis ini ya. Jadi waktu karakteristik dari rangkaian RC ya. Ini jadi dalam rangkaian RC itu ada T-nya sebanding dengan RC kan. Jadi omega 0 ada 2pi per periode ya kan, per waktu. Nah, waktunya adalah 2pi RC. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini ada ketika frekuensinya rendah itu tegangannya ini P out per E ya. Jadi tegangan maksimum ya. Tapi ketika frekuensinya tinggi, tegangan ini mendekati 0 gitu. Nah, jadi ini adalah rangkaian yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Maka sering disebut rangkaian seperti ini adalah low pass filter. Jadi dia hanya meloloskan itu frekuensi yang rendah ya gitu. Biasanya untuk dalam radio itu bass ya, untuk bass dan sebagainya. Oke, nah sirkuit RC yang digerakkan terhubung seperti ditunjukkan ya. Untuk frekuensi seperti apa omega dari sumber tegangan agar arus yang melalui resistor terbesar. Maka tadi kan W-nya itu harus gimana? Tadi ya harus tadi mendekati rendah ya, kecil. Oh, besar. Kita lihat lagi ya. Saya kembali salah saya. Ketika kita lihat untuk frekuensi seperti apa dari sumber tegangan agar arus yang melalui resistor itu terbesar. Kita lihat di sini reaktansi kapasitornya kan seper omega C. Nah, karena itu frekuensi rendah ketika W mendekati 0, XC-nya itu menjadi tak berhingga ketika kita lihat ketika frekuensinya rendah mendekati 0, XC-nya menjadi tak berhingga. Nah, karena itu ketika omega mendekati 0, arus mendekati 0. Ketika XC-nya tak berhingga, maka arusnya mendekati 0 ya, arusnya mendekati 0. Maka dalam frekuensi tinggi, ketika omeganya tak berhingga, XC-nya itu mendekati 0. Kan tadi kalau kita lihat omeganya tak berhingga mengganti 0, ya sehingga arusnya itu akan maksimum ya. Jadi ketika itu omega tak berhingga arus mendekati nilai maksimumnya. Gitu. Nah, jika kita melihat tegangan yang melalui resistor, nah maka tegangan tertinggi untuk frekuensi besar ini sering disebut dengan high pass filter ya untuk kontrol timbelnya. Oke, nah kemudian kita lihat seperti ini ya filter lainnya. Jadi ketika omeganya 0 ini tidak ada arus ya. Ketika omeganya 0 tidak ada arus. Tadi karena apa? Karena XC-nya tadi tak berhingga sehingga I-nya kali XC-nya tadi kan menjadi 0 ya. Kemudian ketika si omeganya tak berhingga, ini kapasitor berlaku seperti kawat. P out-nya akan sama dengan ini ya, arus maksimum. Ya seperti ini. Ini namanya high pass filter. Nah, kemudian untuk rangkaian seperti ini,
ketika omeganya tak berhingga, Anda masih ingat bahwa tadi XL itu adalah sebanding dengan omega L. Sehingga ketika omeganya itu tak berhingga, di sini tidak ada arus gitu. Kenapa? Karena tadi kan I kali XL, kalau misalnya I berbalik ya, ketika XL yang tak berhingga kan tidak ada arus di sini. Ini ketika di tak berhingga. Tapi ketika induktornya omeganya itu 0, omeganya itu 0 berarti XL-nya 0 sehingga arusnya menjadi tak berhingga. Jadi sehingga besar ya. Nah, Anda lihat jadi seperti ini dia. Jadi ini ada omega 0, ini namanya low pass filter. Jadi ini high pass filter, kemudian ini adalah low pass filter. Jadi ini filter untuk yang tinggi-tinggi ya, untuk frekuensi tinggi, sedangkan ini adalah filter untuk frekuensi-frekuensi rendah ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau rangkaian antara di sini ada apa namanya kapasitor, induktor, dan tahanan ya, resistor. Maka ketika omega 0 ini tidak ada arus ya. Kenapa? Karena ketika omeganya 0 di sini kan Pout-nya akan 0 ya. Jadi ketika omega 0 kan dia tidak ada arusnya akan 0. Kemudian ketika omega tak berhingga ini tidak ada arus karena ada induktor ya gitu. Tidak ada arus karena ada induktor. Sehingga di sini kita lihat ini sering disebut dengan band pass filter gitu. Jadi maksimum hanya di sini saja. Jadi seperti ini jadinya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya sirkuit RL ya digerakkan oleh generator AC seperti tingkat pada gambar ya. Jika kita melihat tegangan pada induktor sebagai keluaran dari rangkaian ini ya, dan generator sebagai masukan, rangkaian ini adalah contoh dari apa? Kita lihat ya. Dia high pass filter. Kenapa? Ketika ini keluarannya di sini ya, berarti XL atau reaktansi induktifnya adalah omega L, di mana ketika omeganya tak berhingga, XL-nya menjadi tak berhingga, kan gitu. XL-nya tak berhingga. Nah, sehingga VL-nya itu mendekati E ya, sehingga kan arusnya kan ketika ingat nanti ini sering disebut dengan high pass filter ya gitu. Aplikasinya ya tadi aplikasi nyatanya kalau filter low pass itu kontrol bass pada stereo, kemudian high pass itu kontrol timbre ya pada stereo, dan kalau band pass biasanya pada penyetelan stasiun radio, ponsel, TV, dan lain-lain ya. Oke, nah sirkuit AC secara kuantitatif, jadi tujuan kita adalah untuk menghitung tegangan di berbagai elemen ya. Jadi ada tegangan di melintas di C, di R, dan di L, dan juga arus yang mengalir melalui rangkaiannya. Kemudian jika ini hanya 3 resistor secara seri, kita dapat menghitung resistensi neto hanya dengan menambahkan resistensi individu. Nah, karena arus tegangan berbeda ini ya, jika ini karena arus dan tegangan berbeda fase 90 untuk kapasitor dan induktor, penjumlahan langsung itu tidak bisa dilakukan gitu. Ya, kecuali pakai tadi bilangan kompleks. Nah, sehingga kita menggunakan namanya fasor ya atau cara geometris untuk memvisualisasikannya. Jadi kita akan bahas tentang fasor. Jadi fasor adalah vektor berputar yang besarnya adalah nilai maksimum dari suatu besaran fisis ya, misalnya tegangan atau arus. Ya. Nah, nilai sesaat adalah proyeksi pada sumbu Y. Gitu. Nilai sesaat adalah proyeksi pada sumbu Y. Gitu. Nah, fasor itu berputar pada frekuensi omega. Nanti kita lihat.
Oke, ini pasor ya. Jadi masalahnya misalkan diberikan di sini ya, jadi penggeraknya ini adalah epsilon sin omega, kemudian kita diminta mencari tegangan yang melintasi R, tegangan yang melintasi L, tegangan yang melintasi C, juga arus yang melintasi R, melintasi L, dan melintasi C. Gitu. Nah, strateginya kita akan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, ya, bahwa penjumlahan pasor tegangan PR, PC, dan PL harus sama dengan tegangan penggeraknya. Ya. Oh, tadi. Ya, oke. Nah, pertama gambar pasor PR di sepanjang sumbu X ya. Arah ini dipilih untuk kenyamanan saja ya. Jadi karena tadi kan VR dan IR kan sepase ya. Jadi VR dan IR, perhatikan bahwa VR sama dengan IR kali R. Ini juga merupakan arah pasor untuk IR ya. Karena hukum arus Kirchhoff, IL sama dengan IC sama dengan IR sama dengan I, ya kan? Kan dalam hukum Kirchhoff itu kan ini searah kan. Kalau kita buat searah dia searah. Jadi arus Kirchhoff itu IL sama dengan IC kan mestinya dalam satu rangkaian ya harusnya harus sama ya. Jadi L sama dengan IC sama IR sama dengan I. Arus yang sama mengalir melalui setiap elemen gitu. Dalam hukum Kirchhoff kan. Jadi arus yang sama mengalir setiap elemen. Kemudian selanjutnya gambar pasor ya. VL ya kan gitu. Nah, karena arus induktor selalu tertinggal. Jadi karena arus induktor selalu tertinggal, maka VL digambarkan 90 lebih jauh ya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia ke sini ya. Ya, karena arusnya tertinggal kan, jadi VL duluan daripada arusnya. Jadi arus tertinggal dari tegangannya kan, arusnya tertinggal dari tegangannya, maka VL-nya dipasang di sini ya kan. Ini I kali XL ya. Oke. Jadi ini VR, ini VL. Nah, panjang pasor VL itu adalah IXL ya. Yang sama dengan I omega L. Ya panjangnya. Panjang ini kan. Ini panjang pasor VL itu adalah IL kali XL atau I omega L. Oke. Kemudian tegangan VC itu selalu tertinggal dari IC kan. Jadi dia dalam kapasitor itu tegangannya tertinggal dari arusnya ya. Maka digambarkan searah jarum jam sini ya. 90 lebih jauh dari searah jarum jam. Jadi dia ke sini. Di ke bawah arahnya kan. Nah, panjang pasornya ini adalah IC kali XC atau I per omega C ya. Jadi ini tuh ya ini sama dengan I per omega C gitu ya. I per omega C. Oke. Jadi ya, jadi kalau ini PR, VL, VC. Jadi PR, jadi arah I-nya kan ke sana ya, arusnya ke sana. Tapi VL-nya dia kalau mendahului kan dalam induktor daripada arusnya, sedangkan ini VC itu ke bawah karena tegangan pada VC itu ketinggal 90 dari arusnya ya, gitu. Sehingga dia di sini. Oke, nah panjang pasor itu bergantung pada R, L, C, dan omega, ya kan? Nah, orientasi relatif pasor, jadi VR, VL, VC selalu seperti yang kita gambar ini, gitu ya. Oke ya. Nah, pasor untuk VL, VL, dan VC ditambahkan seperti vektor untuk memberikan tegangan penggeraknya. Jadi kita jumlahkan seperti apa di sini. Jadi VL, PR plus VL plus VC sama dengan ini apa namanya tegangan penggeraknya. Jadi tapi penjumlahannya secara vektor nanti ya. Nah dari
diagram ini kita sekarang dapat dengan mudah menghitung jumlahan yang menarik ya, seperti neto I, tegangan maksimum di salah satu elemen, dan fase antara arus tegangan penggerak, dan demikian juga dayanya. Gitu ya. Kita bisa lihat nanti ya. Oke, di belakang cara menjumlahkan. Nah, sirkuit RL digerakkan oleh generator AC. Seperti di sini pada gambar, tegangan di R, VL dan VL adalah tegangan di R, kemudian VL, L dan VL adalah selalu berbeda fase, ya kan? Tegangannya selalu berbeda fase. Oke. Kemudian sirkuit RL digerakkan oleh generator AC seperti yang pada gambar. Tegangan yang melintasi resistor PR dan generator E adalah selalu berbeda fase juga ya, itu PR dan E-nya. Tadi kita lihat di fasenya tadi kan, PR ke sana dia tegangannya ke situ ya, vektornya. Oke, nah sebuah rangkaian RC, di sini RC seri gitu digerakkan dengan GGL ini. Manakah dari berikut ini yang dapat menjadi diagram pasar yang sesuai? Tadi kita tahu ya kemungkinan yang ini ya. Karena VC dan PR kan VC selalu ketinggal ya. Oke. Dia selalu tertinggal ya. Jadi ini EM-nya ya. Ini diagram pasar untuk rangkaian RLC seri yang digerakkan selalu memiliki tegangan yang melintasi kapasitor yang tertinggal dari arus ya sebesar 90. Nah, jumlah vektor pasor PCPL harus sama dengan pasor GGL-nya. Penjumlahan vektornya. Nah, untuk sirkuit ini, mana dari pernyataan berikut yang benar ya? Jadi, tegangan penggerak tertinggal dari arus ya. Tegangan kalau untuk yang tadi ya, ya arusnya kan di sini, P-nya GM-nya di sini ya berarti dia tertinggal dari arusnya ya. Gitu. Oke, nah kita lihat sekarang secara kuantitatif ya. Ya bisa dilihat di sini ya. Ini kita lihat bahwa IR kuadrat plus IXC kuadrat ini sama dengan IM kuadrat. Jadi dijumlahkan secara vektor ya. Kita lihat. Jadi ini adalah IR kuadrat plus IXC kuadrat sama dengan IM kuadrat. Sehingga nanti di sini I kuadrat, R kuadrat plus XC kuadrat sama dengan ini penggeraknya ya. Jadi arusnya itu adalah EM akar dari R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, VR-nya atau tegangan yang melintasi R-nya adalah I kali R, sehingga nanti tinggal dimasukin di sini ya. I-nya ganti ke sini. Kemudian VR per EM-nya, ini tidak lain adalah R per ini ya. Gitu. PR per EM, Anda lihat nih. PR itu adalah tegangan yang melintasi R terhadap pembangkitnya. Ini adalah seper akar dari omega 0. Omega 0 itu adalah seper akar LC ya. Omega 0 seper akar LC. Nah, lihat. Omega 0 per omega. Gitu. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Jadi omega 0 itu omega ini sebenarnya omega 0 kuadrat mestinya ya. Omega 0 kuadrat itu akar RC ya kan gitu. Omega 0. Di situ ya. Kalau kita lihat di sini ke sini kuadrat ya, jadi omega 0. Ya di sini ada RC-nya ya, seper LC di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini misalkan C-nya 1 mikrofarad, N-nya 1 ohm ya, gitu. Ini kita lihat grafiknya, payout-nya. Ini seperti ini ketika frekuensinya di sini ya. Frekuensi beri enggak, ini akan mendekati 1. 0, berarti ini sering disebut dengan filter high pass. Frekuensinya itu adalah omega per 2 V ya. Gitu. Oke, kita lihat sekarang sirkuit RLC secara kuantitatif ya.
Tadi kan kita sudah menuliskan juga. Jadi ini adalah IM kali R, kemudian ini adalah EM, kemudian ini adalah IMXC, dan ini adalah IMXL, ya. Dengan XL sama didefinisikan dengan omega L, XC adalah super omega C, gitu ya. Nah, diagram Pasor itu memberikan solusi grafis untuk kita mencari Pi dan juga IM-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa IM kuadrat itu adalah IM kuadrat, kemudian di sini ada IR kuadrat, kemudian plus XL min XC kuadrat, ya. Jadi ini dan ini kan ini sebenarnya XL min XC kan sini ke sini, ya. Ini kan ini ke sini, ini sama dengan ini, ya. Ini adalah IM XL min XC kan gitu. Jadi XL min XC kuadrat. Jadi kemudian dari sini juga tangan pi-nya itu adalah XL min XC per R, ya. Ini adalah per R, ya, di sini. Kemudian IM-nya adalah ya ini, IM dibagi akar L kuadrat XL min XC kuadrat. Ini sering disebut dengan Z. Z itu adalah impedansi. Nanti kita lihat di belakang. Apa itu impedansi? Jadi IM adalah epsilon M per Z gitu. Kemudian kita lihat ini II adalah IM sinus omega T min Pi, ya kan gitu. Sedangkan Z-nya itu adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kita ingat tadi XL itu didefinisikan dengan omega L dan XC itu super omega C. Ini disebut dengan reaktansi induktif, ini disebut dengan reaktansi kapasitif, ya. Oke. Oke, nah jadi kalau diringkas seperti ini, ya. Jadi apa namanya, resistensi yang bergantung pada reaktansi, ya. Reaktansi itu resistensi yang bergantung pada frekuensi. Jadi reaktansi namanya. Jadi reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, ya, gitu. Nah, terlihat kapasitor nih, ya. Jadi terlihat seperti kabel untuk frekuensi tinggi. Artinya ketika dia frekuensi tinggi kan ini Xc-nya mendekati 0. Ya, gitu. Kemudian ini terlihat seperti jeda atau ketika frekuensi rendah dia seperti saklar gitu, ya. Kemudian tegangan tertinggal arus, ya, sebesar 90. Jadi si arus lebih dulu daripada tegangannya pada kapasitor. Sedangkan pada induktor itu ini ada reaktansi induktifnya, ya, omega L. Terlihat seperti saklar pada frekuensi tinggi, ya, karena apa namanya, XL-nya tak berhingga, ya. Ketika X-nya tak berhingga itu berarti arusnya jadi 0, ya. Kemudian terlihat seperti kabel pada frekuensi rendah. Ketika ini 0, ya seperti kabel biasa, ya, arusnya maksimum. Nah, arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat gitu. Nah, jadi untuk filter itu low pass filter, high pass filter, sama band pass filter. Nah, jadi dalam sirkuit RLC terapkan Kirchhoff voltage law menggunakan pasor, ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada IMR, kemudian ini tegangannya, kemudian ini IMXL, ini IMXC, ya. Kemudian I-nya adalah IM sin, kemudian kita dapat P-nya dari sini X. Jadi reaktansi induktif min reaktansi kapasitif per R, sedangkan IM-nya itu bisa kita dapatkan apa ini tegangan maksimumnya, ya. Tegangan sumbernya dibagi dengan impedansi, ya, gitu. Oke, ini untuk yang pasor, ya. Oke, Anda bisa melihat. Oke, kan dia jalannya seperti itu, ya, melintasi seperti itu contohnya, ya. Oke. Oke, ini hati-hatian aja, nanti Anda sendiri, ya. Oke, saya ingin lanjutkan dulu ke bentar. Saya cari dulu apa
Oke. Oke, sudah terlihat ya? Halo? Sudah. Oke. Oke, nah ini slide terakhir kuliah kita ya, untuk ke bahan ujian Anda ya nanti. Oke, jadi ini lecture 20 ya, kita lanjutkan tentang AC sirkuit ya. Oke, jadi penggerak sirkuit RLC seri ya, solusi umum, kemudian nanti kondisi resonansi, ada istilah kondisi resonansi, kemudian nanti ada faktor kualitas atau ketajaman nilai Q dan seterusnya. Kita ingin memperkenalkan ke Anda ya, gitu. Oke, nah ini kan kita tadi ya terakhir untuk rangkaian RLC ini kita menyelesaikan ini kan. Kemudian di sini ada di kapasitor itu arus lebih dulu daripada tegangan. Kalau di induktor tegangan lebih dulu daripada arus. Sehingga nanti ada pasor ya kan, ke sana VL, ke sana VC, ke sana PR ya kan gitu. Seperti itu kan. Nah, ini ya yang saya maksud ya. Jadi di sini dalam rangkaian seperti ini diagram pasornya ini kan IMR, ini penggeraknya ya. Kemudian ini IMXL, IMXC ya. Sehingga pasornya seperti ini dan dari situ kita akan dapatkan ini besaran-besaran ini kan gitu. Mudah ya dapat. Nah, tertinggal dan terdepan tadi istilahnya kan. Jadi fase Pi antara arus dan GGL penggerak tergantung pada besaran relatif ya, reaktansi induktif dan kapasitifnya kan gitu. Jadi M itu adalah M per Z, tangan Pi itu adalah XL min XC per R dan seterusnya ini ya. Jadi ini ketika XL-nya lebih besar XC, maka Pi lebih besar 0. Jadi arus tertinggal tegangan yang diterapkan ya gitu. Jadi arus tertinggal dari tegangan yang diterapkan, kemudian ketika dia seperti ini Z-nya XL lebih kecil XC kan bisa jadi kan? Jadi ketika seperti ini XL lebih besar XC. Di sini arus tertinggal tegangan ya yang diterapkan. Tapi kalau seperti ini XL kan bisa jadi XL lebih kecil XC kan, artinya Pi-nya jadi negatif gitu. Ini arus mendahului gitu, tegangan ya kan, yang diterapkan. Jadi arus mendahului tegangan yang diterapkan. Nah, ketika XL sama dengan XC, Pi-nya kan sama dengan 0 kan. Ini arus sepase dengan tegangan yang diterapkan. Ya, gitu. Nah, misalkan kalau ini seperti ini ada rangkaian RLC yang ditunjukkan digerakkan oleh generator ini, ketergantungan waktu dari arus yang mengalir di rangkaian ditunjukkan pada plot ini gitu. Jadi pada T sama dengan 0 dia sudah ada arusnya di sini. Nah, manakah dari pasal berikut yang mengakui arus I pada T sama dengan 0? Nah, kita lihat oke yang ini gitu ya. Artinya bahwa di sini arusnya itu mendahului ya. Dia minus 30 ya. Jadi mengukur Pi relatif terhadap P. Jadi kalau ini kan proyeksi ini sepanjang sumbu vertikal jadi negatif, ini tidak mungkin, yang ini juga begitu ya. Jadi arusnya yang ini. Jadi arusnya dia pada T sama dengan tidak ada arusnya. Kemudian bagaimana omega harus diubah untuk membawa arus dan tegangannya pergerakannya sepase. Ya berarti kan di sini omeganya harus dinaikkan. Jadi dari plot jelas bahwa arus memimpin tegangan ya yang diberikan. Oleh karena itu diagram pasornya harus dilihat seperti ini kan. Nah, karena XC lebih besar XL, nah untuk membawa arus sepase dengan tegangan yang diberikan maka perlu menaikkan XL dan menurunkan XC ya. Jadi
Ya berarti meningkatkan omega. Jadi si ini XL-nya harus diperbesar dengan cara omeganya dinaikkan. Oke, nah tadi yang saya bicara tadi impedansi atau ditulis Z gitu ya. Nah, dari diagram Pasor kita menemukan bahwa amplitudo arus IM ini berhubungan dengan amplitudo tegangan penggerak epsilon M. Oleh ini kan, epsilon M sama dengan IM kali Z. Nah, Z itu dikenal sebagai impedansi. Dan pada dasarnya adalah resistansi ekivalen ya, yang bergantung pada frekuensi. Jadi kalau yang tak bergantung frekuensi ini resistensi yang disebut dengan R kan gitu. Kalau Z itu adalah resistensi yang bergantung pada frekuensi ya dari rangkaian RLC yang diberikan ya gitu. Nah, dari segitiga impedansi ini kita bisa lihat ya. Jadi ini IMR, kemudian IMZ, kemudian IMXL min XZ. Maka Z itu adalah amplitudo sumber tegangan maksimum per IM ya. Atau akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Atau kita juga bisa menuliskan Z itu sebagai resistensi atau resistor per cos pi di sini. Kalau kita lihat dari sini ya, jelas di sini bahwa Z itu sama dengan R per cos pi ya. Perhatikan bahwa Z itu mencapai nilai minimum ketika pi-nya sama dengan 0 ya. Jadi Z mencapai nilai minimum ketika pi-nya sama dengan 0. Pi sama dengan 0 itu ketika XL sama dengan XZ ya gitu. Jadi dia akan menilai maksimum. Artinya cos 0 itu 1 kan gitu. Nah, dalam kondisi ini arus maksimum mengalir di rangkaian ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah resonansi ya. Jadi untuk R, C dan L tetap arus IM akan menjadi maksimum pada frekuensi resonansi omega 0 yang membuat impedansi Z murni resistif ya. Nah, jadi frekuensi resonansi dalam rangkaian RLC atau RCL itu diperoleh ketika impedansinya itu murni sama dengan resistivitas, jadi sama dengan R-nya, Z sama dengan R. Nah, ini terjadi kan ketika XL sama dengan XC sebetulnya, ya kan, gitu. Jadi M itu adalah epsilon M per Z, Z itu adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC. Nah, IM itu maksimum terjadi ketika XL sama dengan XC, sehingga di sini kan jadi 0 ya, tinggal M per R aja gitu. Nah, kondisi ini diperoleh ketika omega 0L sama dengan 1 omega 0C. Kan ini XL, ini adalah omega 0L, XC itu 1 omega 0C. Jadi omega 0 itu adalah akar dari akar LC gitu. Jadi ini sering disebut dengan frekuensi alamiah ya. Jadi dalam setiap resonator tabung, kemudian ruangan itu ada yang disebut dengan frekuensi alamiah. Frekuensi alamiah dari suatu ruang, suatu rangkaian. Kadang-kadang setiap objek atau setiap benda itu memiliki frekuensi resonansi atau frekuensi diri masing-masing. Nah, frekuensi diri itu ketika dia ada pentrigger itu akan maksimum ketika pentriggernya beresonansi dengan frekuensi dirinya gitu. Jadi frekuensi diri dan frekuensi resonansi itu agak sedikit. Ya, frekuensi resonansi itu terjadi ketika frekuensi dari luar sama dengan frekuensi diri dari, kalau di sini rangkaian kita adalah L dan L-nya gitu. Sehingga ini sebetulnya seperakar LC. Sama juga ketika bandul ya antara massa dan pegas itu kan massanya diwakili dengan K, kemudian bandul massanya itu M, maka omega itu ada akar K per M kan. Omega 0 adalah sama dengan akar K per M. Jadi K-nya itu konstanta pegasnya, M itu masanya gitu loh. Nah, jadi setiap objek itu memiliki frekuensi. Jadi ketika kita beri pegas itu satu frekuensi dari luar yang omeganya sama dengan omega 0, maka si pegas itu akan beresonansi. Nah, efeknya amplitudonya akan tak berhingga besar gitu. Nah, itu efeknya adalah menimbulkan tadi kalau di jembatan gitu ya, itu akan bisa hancur kan dan seterusnya.
Oke. Nah, perhatikan bahwa frekuensi resonansi ini identik dengan frekuensi alami ya, rangkaian dari LC itu sendiri gitu. Jadi frekuensi resonansi itu mirip-mirip frekuensi alami gitu ya. Nah, ini identik dengan frekuensi alami. Jadi pada frekuensi ini arus dan tegangan penggerak itu berada dalam satu fase. Jadi tangan P dari XL min XC per R sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 0 tuh. Artinya bahwa arus dan tegangannya itu sefase. Nah, resonansi ya. Jadi arus dalam rangkaian RLC itu bergantung pada nilai elemen dari frekuensi penggerak ya melalui relasi ini kan. IM itu epsilon M per Z, Z itu R per cos P, IM itu EM R cos. Jadi kalau Z-nya Anda ganti ini seperti ini. Kemudian tangan P itu ada XL min XC per R ya. Ini ada XC, XL, kemudian ini ada R ya. Seperti itu. Nah, kalau kita plot arus ya, arus sebagai fungsi frekuensi, maka kita akan bisa lihat bahwa ketika frekuensinya 0, jadi untuk omega sangat besar, nah XL-nya mendekati XL jauh lebih besar XC gitu, P-nya mendekati 90 gitu, atau IM jadi 0. Ini untuk frekuensi besar ya, dia IM-nya mendekati 0. Gitu. Kemudian untuk frekuensi kecil, XC itu akan jauh lebih besar daripada XL, P-nya mendekati min 90, maka IM juga 0, mendekati 0. IM-nya 0. Sehingga ketika ya omeganya itu sama dengan omega 0 itu frekuensi paling tinggi gitu. Jadi ketika frekuensi rendah dia mendekati 0, kemudian ketika frekuensi tinggi dia mendekati 0 juga. Nah, kita melihat contohnya sebelumnya sebagai band pass filter ya, seperti itu. Oke, tinjau rangkaian AC ya, rangkaian AC umum yang berisi resistor, kapasitor, induktor yang digunakan oleh AC. Nah, karena frekuensi rangkaian dinaikkan di atas atau diturunkan di bawah. Ketika mungkin bukan karena ya. Ketika frekuensi rangkaian, ketika frekuensi rangkaian dinaikkan di atas atau diturunkan di bawah frekuensi resonansi, impedansi rangkaiannya bagaimana gitu. Nah, kayaknya meningkat. Kenapa? Karena impedansi kan terkait dengan omega kan, gitu. Ketika dinaikkan, maka impedansi si XL-nya akan naik ya. Kemudian ketika diturunkan, impedansi XC-nya itu akan naik juga. Selalu naik kayaknya. Oke. Naik ya. Kemudian pada frekuensi resonansi, mana dari pernyataan berikut yang benar? Nah, arus sepase dengan tegangan melintasi generator ya. Oke, nah di sini penjelasannya ya. Jadi impedansi itu kan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, saat beresonansi, XL min XC sama dengan 0. Dan impedansinya memiliki nilai Z sama dengan R. Gitu. Nah, ketika frekuensi berubah dari resonansi, baik naik atau turun gitu di atas frekuensi resonansi atau di bawah resonansi, maka XL min XC-nya itu tidak lagi 0 gitu. Oleh karena itu Z selalu meningkat ya gitu. Nah, ini isi bagian yang kosong. Sirkuit ini sedang digerakkan. Kita lihat apakah di atas, di bawah dari frekuensi. Ya, kayaknya di atas ya, karena dia X-nya lebih gede. Oke, di atas ya. Kemudian tegangan generatornya, nah ini mendahului ya, tegangannya mendahului kalau seperti ini kan. Tegangannya mendahului. Kalau di bawah, nah dia tegangannya tertinggal dari arusnya ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Nah, saat beresonansi XL sama dengan XC ya. Nah, di sini XL lebih besar XC kan gitu. XL lebih besar XC. Nah, karena itu perlu untuk mereduksi XL menjadi omega L ya dan menaikkan XC ya. Nah, karena itu lebih rendah dari W ya. Nah, dari diagram X mendahului R. Jadi gitu ya.
Oke, kita lihat sekarang daya di sirkuit RLC-nya. Nah, daya yang dipasok oleh GGL dalam rangkaian RLC seri itu tergantung pada frekuensi omeganya kan. Ya, tidak mengherankan daya maksimum disuplai pada frekuensi resonansi gitu. Ini terjadi ketika arus dan tegangan penggeraknya itu sepase, yaitu Pi sama dengan 0 tadi ya. Ketika XL sama dengan XC gitu, sehingga tangan Pi-nya jadi 0. Nah, daya sesaat untuk beberapa frekuensi ini yang dikirim pada waktu T itu diberikan oleh ini kan. Daya itu selalu tegangan dikalikan arusnya kan. Nah, karena tegangannya fungsi waktu, kemudian arusnya fungsi waktu, maka dayanya juga fungsi waktu. Ini dia M0 sin omega T, kemudian ini IM sin omega T min Pi. Nah, kuantitas yang paling berguna untuk ditinjau di sini bukanlah daya sesaat, tapi melainkan daya rata-rata gitu. Atau disebut dengan root mean square, nanti kita lihatnya. Yang dihasilkan dalam suatu siklus. Gitu. Ini sering pakai lambang ini untuk menunjukkan rata-rata. Jadi IM sin, kemudian sin yang dilihat sin omega T, ini sin omega T min Pi. Nah, maka apa namanya, kita bisa lihat ini biasanya diuraikan ya. Jadi sin omega T cos Pi, kemudian min sin kan sin cos plus cos omega T sin Pi gitu ya. Nah, untuk menghitung rata-rata di sebelah kanan, kemudian ini suku ini itu diperluas ini menjadi ini. Sehingga kan sin omega T ini ada sin cos, kemudian cos sin. Kemudian dimasukkanlah. Nah, kemudian kita menggunakan ini kan, ketika rata-rata dari sin cos, ini akan 0. Ya, ini sin, ini cos kan kalau dirata-ratakan jadi 0. Ini min 1, plus 1, ini min 1, jadi 0 ya. Tapi kalau ini sin kuadrat X, kalau dirata-ratakan, ini akan menjadi setengah. Ya. Kan jadi sin kuadrat kan gini ya, kalau dirata-ratakan, ini menjadi setengah. Ya. Sehingga, kalau kita masukkan di sini ya, ini akan menjadi setengah, ini menjadi 0. Nah, ini kan berarti tinggal daya rata-ratanya itu adalah setengah dari epsilon M, IM, cos Pi. Kan gitu. Hasil ini sering ditulis ulang dalam bentuk root mean square. Ya. Jadi ERMS itu adalah 1/2 IM, kemudian IRMS juga seperakar 2 IM, maka rata-rata dari dayanya itu adalah ERMS, IRMS cos Pi. Ini adalah faktor daya ya. Jadi ini kita bisa daya maksimum terjadi ketika Pi-nya 0 ya, atau omega sama dengan omega 0. Jadi ini dayanya adalah IRMS kuadrat kali R ya. Nah, jika Anda ingin meningkatkan daya yang dikirim ke sirkuit RLC, modifikasi mana yang akan berfungsi untuk meningkatkan daya? Maka ya kemungkinan ya harus menurunkan R, menurunkan C, dan menurunkan L. Ya. Biar arusnya maksimum kan gitu. Oke. Ya. Akankah menggunakan resistor yang lebih besar untuk meningkatkan arus? Tentunya tidak ya. Gitu. Oke, di sini kita lihat ya bahwa daya itu sebanding dengan IM cos Pi. Atau ini kita bisa menuliskan ini sebanding dengan per Z kuadrat ya. Jadi R per Z kuadrat. Untuk meningkatkan daya, berarti Z-nya harus berkurang. Nah, untuk L yang turunkan XL berarti turunkan L. Naikkan C berarti turunkan C kan. Naikkan XC itu berarti turunkan C. Turunkan Z ya turunkan R gitu kan. Seperti itu ya. Karena daya memuncak pada frekuensi resonansi, cobalah untuk membuat XL dan XC menjadi sama dengan menurunkan L dan C. Dan juga bergantung secara terbalik pada R, jadi turunkan R juga untuk meningkatkan daya. Oke, nah kemudian pembahasan tadi adalah faktor kualitas atau faktor Q. Nah, ketajaman resonansi itu bergantung pada nilai L, C, dan R. Nah, parameter Q sering didefinisikan faktor Q itu ya, faktor kualitas namanya,
sering didefinisikan untuk menggambarkan ketajaman puncak resonansi dalam sistem osilasi listrik atau juga mekanis. Jadi dalam beberapa riset nanti kalau Anda sudah riset ya, untuk beberapa sistem yang itu ada kita mengubah frekuensi gitu terhadap amplitudo, baik itu di listrik maupun di mekanik maupun di akustik, itu Anda akan ketemu namanya faktor kualitas ya. Nah, faktor kualitas itu dilihat dari frekuensi resonansi yang selalu Gaussian ya. Dia selalu Gaussian, kemudian nanti kita akan melihat bahwa semakin Q-nya besar itu grafiknya itu semakin tajam ya. Yang paling tajam tentunya grafik namanya grafik Dirac ya. Gitu. Nah, faktor Q itu juga sering disebut dengan faktor kalau dalam eksperimen ya, semakin kecil kerugian maka semakin besar faktor Q-nya ya. Jadi Q yang lebih tinggi, puncak yang lebih tajam, kualitasnya lebih baik gitu. Atau Q sama dengan 2pi kali U maksimum per delta U. Jadi U maksimumnya ada energi maksimum yang disimpan dalam sistem. Nah, kemudian juga kerugian. Nah, kalau dalam rangkaian RLC, tentunya energi yang disimpan di kapasitor, di induktor, dan R-nya kan harus kecil kan gitu yang disipasinya. Nah, jadi untuk sirkuit RLC, U maksimumnya bisa kita tuliskan seperti ini misalkan ya. Setengah L I maksimum kuadrat. Nah, kerugian hanya datang dari R saja. Gitu, di mana delta U-nya itu adalah setengah I maksimum R kali di sini periode ya. T-nya itu periode. Nah, di sini kita lihat PD-nya 2pi omega 0 gitu. Jadi I kuadrat R 2pi omega 0. Ini memberi bahwa Q itu adalah kalau kita masukkan nih, ini omega 0 L per R atau ini kita bisa masukkan ini XL per R ya gitu. Nah, gunakan omega 0-nya itu adalah 1 akar LC, kita punya Q sama dengan 1 omega 0 CR atau XC0 per R. Jadi Q itu adalah ditentukan oleh XL per R sebanding dengan XC per R. Masuk akal ya bahwa kalau XL-nya itu gede, maka Q-nya gede. Artinya reaktansi induktif, artinya energi yang tersimpan dalam induktornya gede, ya akan gede pula kan. Atau R-nya kecil, Q-nya bagus kan gitu. Nah, jadi faktor Q ini masuk akal, dia L dan C mengontrol berapa banyak energi yang tersimpan ya kan gitu. Nah, R itu mengontrol seberapa banyak energi yang hilang kan gitu. Nah, ternyata daya rata-rata yang dapat ditulis dalam Q dan X. X-nya itu omega per omega 0. Nah, jadi kita bisa menuliskan di sini daya rata-rata itu adalah epsilon kuadrat RMS per R, kemudian ini X kuadrat plus Q kuadrat ini ya. Dan Q-nya itu bisa ya didekati dengan omega 0 per FWHM. FWHM itu full width half maksimum ya, full width atau half maksimum. Jadi lebar celah pada setengah maksimum. Jadi ini adalah FWHM ya, full width at half maksimum itu ini. Dalam beberapa eksperimen Anda akan sering ketemu nanti dengan FWHM ya. Gitu. Jadi semakin sempit ini, maka dia semakin Q-nya semakin besar. Daya yang disipasikannya juga kan Anda lihat di sini. Di sini daya sebanding dengan berbanding terbalik dengan Q ya di sini. Oke. Nah, oke. Jadi aplikasi Q itu dalam resonansi ya. Jadi R I R epsilon di sini ya. Jadi I sama dengan epsilon per R. Nah, FL atau tegangan yang melintasi induktor itu kan I kali XL atau epsilon EL per R ya atau epsilon Q. Ini juga epsilon Q. Nah, pada resonansi tegangan yang melintasi elemen reaktif diperkuat oleh Q gitu. Diperlukan untuk menangkap sinyal radio yang lemah atau ponsel Anda ya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tinjau dua sirkuit yang ditunjukkan ya, di mana
C2-nya itu 2C1. Misalnya kapasitasnya gitu ya. Tentang R dan L-nya sama. Apa hubungan antara faktor kualitas di Q1 dan Q2 dari kedua sirkuit? Nah, faktor kualitas apakah tergantung pada C? Kita lihat ya. Ternyata iya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita tahu Q itu sebanding omega 0 L per R. Sehingga kalau kita, sekilas Q tidak bergantung pada C. Tapi kalau kita lihat dari omega 0-nya, ini seperakal SC, ya kan gitu. Sehingga penggunaan penggandaan C itu menurunkan omega 0, kan gitu. Dengan akar 2 gitu. Jadi penggandaan C menurunkan Q dengan akar 2, kan gitu. Jadi meningkatkan lebar resonansi. Jadi Q2-nya akan lebih kecil ya. Karena tadi akan menurun ya. Dari sini ya, gitu. Ternyata. Oke, kemudian apa hubungan antara dayanya? Nah, dayanya kemungkinan tetap ya. Dayanya tetap, kan tetapi tadi faktor kualitasnya yang berbeda ya. Oke, nah jadi terakhir nih, jadi ringkasannya bahwa dalam rangkaian LSC kita sudah tahu dayanya seperti ini kan, penggerak sirkuitnya, kemudian ada istilah faktor kualitas, faktor resonansi, ada V0 per FPHM ya. Oke, ya, jadi sudah selesai untuk bahan Anda ujian. Jadi bahan ujian itu sampai lecture 20 tadi ya, dari lecture awal gitu. Nah, semua bahannya itu sudah saya upload di Google Class, jadi bisa Anda buka atau kalau biar ingin sambil ini ya, sambil absen season. Silakan yang belum absen. Sambil nunggu kalau ada yang mau tanya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup jelas ya? Oke, jadi tidak usah ada tambahan kuliah lagi karena bahannya sudah selesai. Nanti Anda latihan sama grader ya. Gitu. PR-nya kemarin PR terakhir 3 dan saya dulu mau memberikan tugas Anda untuk membuat itu, tapi saya pikir lagi ini masih pandemi, saya tidak ingin merepotkan Anda, nggak usah aja. Berarti karena nanti harus ke lab dan sebagainya itu belum tentu labnya mau buka juga. Oke lah, jadi ya mudah-mudahan sih nanti dengan Anda belajar gitu, sekarang ada YouTube juga ya, Anda bisa belajar dengan YouTube untuk ide-ide kreatif ya dalam menyusun perangkat elektronik ya. Sekarang udah banyak di situ. Oke, silakan kalau mau ada yang ingin tanya ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya sudah berarti kuliah kita sudah selesai. Dan tentunya saya mohon maaf kalau selama membawakan kuliah itu ada hal yang mungkin hilaf atau kurang maksimal ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ya Anda semua lulus ya. Gitu. Halo, tes? Tidak ada lagi ya? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti sudah cukup kuliah kita. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.